Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa nakhusu khasatan As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki sahibi aqidatil awam wa Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani sahibi jalil afam syarhi aqidatil awam wa nahrusu khasatan masyayikhina wa masyayikhina fi manba'il futuh wa sairil mahid wa dafail alaina wa walidina wa walidikum laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa tabibina Muhammadin. Mari kita niati ngaji lillahi ta'ala, setidaknya mungkin menjadi kafaroh atas khilaf dan dosa kita, dosa-dosa atau kesalahan orang-orang tua kita. Kita lanjutkan untuk meskipun iqra'nya libur, kita tambahi tabarukan lama tidak ngaji aqidatul awam dan lama tidak menadzumkan bareng-bareng. Setelah bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah, wonten pinten? Kawan napa mawon? Injil, Al-Qur'an. Zabur teng pundi? Diturunkan kepada Nabi Daud. Musa. Taurat Musa, ayo. Nah, latihan nek ben mono tetap ditanya di alam kubur. Di dunia mugi-mugi meskipun kadang lali, mugi-mugi kita bisa menjawab karena tentu logikanya analognya sama kayak kita di dunia, tetapi logikanya karena di akhirat itu diantaranya adalah yang berbicara itu tangan-tangan kita, amal-amal kita. Mugi-mugi ngaji ini bisa menuntun untuk sanggup ke hari akhir di yaumil di kubur. Setidaknya kita malam ini menjadi saksi. Nah, kita pernah berupaya untuk bisa jawab pitakon-pitakon kubur dan pitakon selanjutnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya ini bab ini sama ini, al-imanu bil yaumil akhir, iman dengan kepada hari akhir. Ini wajib iman ini. Imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kullima kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman kita. Iman kita itu, iman yang dimaksud iman kita itu biyaumin kelawan hari. Iman kita terhadap hari akhirin yang akhir, yaitu hari pembalasan, hari akhirat, kubur, semuanya itu wajaba iku wajib apa imanuna. Jadi wajib ini nggak bisa ditolak. Kalau kita ngaku Islam, udah ya harus percaya selain yang kemarin-kemarin, iman pada Allah, Rasulullah, apa-apa yang dibawa Rasulullah, yang kebetulan 4 kitab itu. Rasulullah berapa? Rasulullah Allah 25. Itu yang wajib. Jadi aqidatul awam ini nanti yang wajib-wajib saja. Kecuali kita ditakdir wali, jadi mungkin tahu banyak nabi-nabi rasul yang tidak wajib kita ketahui. Nah, sekarang juga imanuna bi yaumin akhirin wajib. Wajib kita iman itu apa ya? Kalau pakai logika terus itu ya kita belum tentu mencapai. Makanya sebagai orang awam kita wajib mengimani nek wonten kehidupan setelah dunia ini.
sebagaimana penjelasan saya. Oke, saya biar nanti bisa berdahan cepat saya cepatkan aja. Karena ada banyak penjelasan nanti. Wa kullima lan kelawan saben-saben hal atau perkara. Iman kita terhadap hari akhir itu wajib, termasuk wa kullima iman terhadap setiap apa saja kana kang ono atau tinemu atau ada apa ma bi ing dalem yaumil akhir. Jadi kita wajib mengimani kalau kita ngaku Islam, mukmin, maka rukun iman yang ini adalah iman kepada hari akhir. Itu wajib mengimani hari akhir itu ada. Setelah kita meninggal besok ini ada kehidupan sampai ilal jannah, itu ada. Termasuk mengimani apa-apa yang ada di hari akhir. Jadi iman hari akhir itu ada, harus iman. Terus apa-apa yang ada di hari akhir harus iman. Nah, apa saja? Nah, nanti Aqidatul Awam ini menjelaskan kita belajar yang minimalis saja, yang minimalis apa saja sih setelah hari akhir itu. Jadi sehingga kita itu jangan langsung gampang puas aku Islam mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah diisi la ilallah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Rasulullah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Yang Rasulullah yang tidak mungkin bagaimana? Dan Allah yang tidak mungkin bagaimana? Ini Aqidatul Awam ini kayak isangu. Nah, saya termasuk keyakinan saya nanti yang akan menyelamatkan kita, yang akan itu yang sudah pasti ini karena sudah ada bocoran. Kalau yang lain kan kita nggak tahu dihisap apanya, terus apa yang nanti ditanya wingi awakmu ngajarmu ya apa, terus macam-macam. Ya jelas ditanya itu ini. Nah, ini kenapa saya yakin? Karena saya iman dan ini sudah dibocorkan dari penjelasan hadis, penjelasan ulama-ulama di Al-Qur'an. Ini jelas ada. Makanya pertama kali yang mestinya dikaji itu ya bab-bab begini ini. Karena yang pasti akan kita lewati bersentuhan dengan kita ketika kita di alam setelah dunia ini. Nah, semoga malam ini menjadi saksi. Paham gak paham, insya Allah kita mantep nanti ini sudah disanggung kita. Nah, belum tentu yang pinter-pinter itu di akhirat terus iso apa? Iso aman ya belum tentu. Nah, ini moga-moga malam ini kita ini menjadi saksi. Wassalamualaikum Muhammad. Kita percaya hari akhir dan apa-apa yang ada di dalam hari akhir. Minal ajab seperti apa? Minal ajab bayani saking kegumunan ajaib. Nah, dari akhir itu pasti ada ajaib. Nah, untuk menjelaskan ini saya meminjam dan mengutip karena saya belum pernah ke sana ya. Nah, meminjam yo harus itu. Meminjam seperti biasanya Jala'ul Afam miliknya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, itu fotonya beliau. Oke, agak saya panjang karena penjelasannya panjang karena nek gak dijelasno akeh kadang ya kita nggak tahu. Kalau menjelaskan duren kan jelas itu ada kelihatan. Nah, ini ada, kita wajib ada. Oke, penjelasannya adalah yajibu wajib ala kulli mukallafin bagi setiap mukallaf. Mukallaf apa? Wong muslim, wong mukmin berakal wis balik. Artinya sudah kena hukum, wis duwe KTP lah kira-kira Indonesia. Wajib apa? Ayyusaddiqa, wajib membenarkan sapa mukallaf bil yaumil akhir kelawan hari akhir. Wajib kita sebagai mukallaf ini, mukmin muslim ini. Jadi nek tahu ngaji keren, ngerti mukallaf wis keren lah. Mukallaf iki apa alas, kurang ngaji harus bangga. Membanggai ilmu, membanggai itu bukan sombong, membanggai ilmu, membanggai hal yang baik dalam diri, bukan ini ya, bukan ini penting. Nek repot nek generasi kita dan anak-anak kita nggak bangga melakukan hal baik itu kan repot. Dawi Allah qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim balakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ini saya persingkat aja. Wa bima istamala alai, dan wabima dan wajib membenarkan apa saja istamala yang terkandung yang istamala yang mengandung alaihi ngatasi apa-apa yang ada di hari akhir. Min dzalika lah, ini jelaskan sama Said Muhammad. Tentu Said Muhammad biasanya ulama-ulama kita itu menjelaskan tidak atas dasar utek dhewe.
Tapi atas dasar ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Karena kenapa 25 nabi misalnya? Ya karena ada dalilnya itu. Kalau yang lain belum tentu gitu. Apa saja yang ada di dalam hari akhir. Jadi contoh gini ya. Iman kepada Rasulullah, kita sudah iman ya. Nah, iman. Termasuk mengimani apa saja yang dibawa Rasulullah. Kira-kira nek aku percaya Pak Mansur terus gak percaya ambek apa-apa yang dibawa Pak Mansur, kan nggak berarti ini terbalik, kontradiksi dong. Aku percaya Mas sampai sampean, tapi aku gak seneng apa jenenge apalah gitu ya bagian, dan itu melekat. Makanya percaya Rasulullah itu juga wajib percaya apa saja yang dibawa Rasulullah. Makanya nanti apa yang dibawa Rasulullah yaitu ajaran, yaitu tauhid, yaitu Al-Qur'an. Nah, kitab-kitab itu wajib kita percayai. Nah, percaya akhirat itu juga termasuk percaya apa saja yang ada di akhirat. Apa saja yang ada di akhirat dibocorkan oleh Allah melalui Al-Qur'an, melalui daud kaul atau sabda Rasulullah. Nanti dikumpulkan sama ulama. Di antara Syed Muhammad dalam catatannya, pertama kali kita harus percaya, yang pertama adalah barzakh. Percaya dengan alam barzakh. Barzakh niku napa? Wa ma bainal maut wa yaumal ba's wan nusyur. Yaumul barzakh itu ya kubur niku lho. Alam barzakh. Saya kemarin kita ngobrol santai-santai sama Swawan, sama enggak tahu, lupa saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wapal ya. Mesti akeh kullu nafsin dha'iqatul maut. Terjemahane napa? Kinten terjemahane napa? Kullu nafsin, setiap nafas atau manusia atau itu pasti mati. Mboten nggih pastine nggih, tapi dha'iqatul maut niku artinipun nek kula lebih srep teng kamus, teng penjelasan tafsir, penjelasan ulama, guru-guru kita adalah ngicipi setiap yang hidup, makhluk Allah, manusia, dha'iqatul maut pasti ngicipi mati. Mati ku mesti lho. Saiki kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nanti setelah dikubur udah itu di alam lain hidup lagi. Kita kedam percaya itu. Ini fatal. Ini instalannya di sini. Kalau sudah nggak percaya ini, wah, ngirim Fatihah sudah nggak nyampe, udah nggak percaya wis. Nah, ini iman kita harus dijaga. Kenapa guru-guru kita di pesantren itu getol untuk njogo iman? Karena kene ngaji rutin terus mari ngono tibake mati dalam tidak keadaan husnul khotimah. Artinya Islam itu kan bahaya. Itu kemenangan setan itu. Nah, kitab malam ini itu sebenarnya ikhtiar pengen ben pungkasane ya. Pas dha'iqatul maut itu membawa la ilaha illallah. Itu yang didam-damkan. Mau membaca Rotibul Haddad, mau membaca itu yang paling agung itu ya memastikan kita nggak tahu. Yang terpenting rojak kita yakin ben aku mati husnul khotimah. Itu aja. Nah, mosok wis berusaha begini, mosok ya itu ikhtiar kita. Gusti Allah insyaallah nggih mboten sare wis njogo. Ngirim Fatihah gak nyampe meneng ngirim duren gitu ya. Nah, pertama kali adalah kita harus percayai barzakh. Nah, saya kenalkan dulu, nanti ngajinya pelan-pelan. Barzakh harus kita yakini setelah meninggal itu di barzakh. Wa ma baina wa utawi barzakh maiku alam atau dimensi. Bainal mauti kang ana ing dalem antarane mati, wa yaumal ba'si dan di antara dibangkitkan. Wan nusyuri dan digiring. Jadi menunggu kiamat, menunggu yaumul ba's, kebangkitan lagi besok. Mau digiring di amal ditimbang amalnya. Itu namanya barzakh. Alam kubur itu barzakh maksudnya. Itu harus percaya. Nek gak percaya belain maca ilah hadrati gak percaya iki yo gak nyampe. Mugi-mugi kita tetap dijaga, anak keturunan kita imannya dijaga. Dan terus untuk kiriman.
Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu ayatnya. Yang kedua yang perlu di dalam hari akhir itu rentetannya apa? Konsekuensinya mempercayai hari akhir itu, iman kepada hari akhir itu apa? Yang kedua setelah barzah adalah su'alul qabri wa na'imuhu. Pertanyaan kubur, wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Percaya, wajib percaya kita bahwa di barzah itu ada pertanyaan kubur. Nah, iki bocorane iki gitu to lawam iki. Ditenono iki, sebenarnya nek gak diteko iki aku tak teko aku. Nek gak teko aku tak teko iya iku. Keyakinan karena sampean mangan duren. Pertama kali gak diteko iya adalah man robuka. Nah, iku mong didem-dem aja orang umum itu. Man robuka. Aslinya Allah. Sifatnya Allah nabi roh itu. Itu pasti ditanya. Barang jangan-jangan Allah mari ngono. Allah itu modeling ini. Bari. Kira repot itu. Padahal Allah tidak seperti. Nah, semoga setiap mengucapkan Allah itu pasti diganjar seperti hadis itu mangkola la ilaha dakhalul jannah. Tapi kita nggak tahu masuk surga itu nunggu tadi itu kan. Nah, dijanji mangkola la ilaha dakhalul jannah. Mesti wong sing ngucap mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal masuk surga. Nah, yang masih umum itu, yang detailnya begini itu. Udah aku jadi masuk, kan sudah saya la ilaha illallah, misalnya saya bayangkan ada mungkar nakir. Iya, la ilaha illallah itu kalau jannah, saiki jek nang kuburan dul, ayo. Kan nggak mungkin pertanyaan nunggu barzah itu hanya man rabbuka wa man nabiyuka. Ini yang kita harus pikirkan, dan ulama-ulama kita membikinkan nazam itu biar gampang dihafal. Ono sangune lah. Yang pertama harus wajib mengimani pitakon kubur, nikmat kubur li ahli taat, bagi orang yang taat. Wa adabuhu, dan percaya kalau ada siksaan kubur li ahlil maksiyah, bagi orang yang maksiat. Wa mimma yadullu ala adabil qabri, wa mimma sesuatu ya dulu kang menunjukkan apa-apa yang menunjukkan, di antara yang menunjukkan kondisi adab kubur li ahlil maksiat itu adalah qaulu ta'ala, utawi dawuh Allah, annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dibocori nek sing di antara Firaun. Nah, kita kan nggak dapat bocoran ini, nggak ono Mas Wawan, nggak ono jenenge gitu. Ini potensinya dua tadi, maksiat apa taat. Nah, yang karena kita nggak tahu bocorannya, kita berusaha, wajib berusaha ngaji. Terus kemudian yang ketiga, waqat rataha dikatsira bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adza min adzabil qabr. Sampai banyak disebutkan, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu saking pentingnya adab kubur dan nikmat kubur. Rasulullah itu sering dalam riwayat itu ista'adza itu ta'awud, minta pertolongan untuk bebas dari azab kubur. Rasulullah niku lho. Dungane iku ya Allah. Dungane Rasulullah niku mboten nggih di antaranya adalah ya Allah, astagfiruka, saya berlindung pada panjenengan ya Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Ya Rasulullah itu masih wis jelas bocoran Rasulullah gak mungkin diadab. Sapa sing wani. Tapi masih doa itu. Nah, ini kita perlu latih diri kita. Yang ketiga, kita wajib percaya al-ba'tsu minal kubur, dibangkitkan dari kubur. Suatu saat ketika kiamat nanti akan ada kebangkitan dari kubur. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim tsumma innakum yaumil qiyamati tub'atsun. Ini dawuh Al-Qur'an sudah jelas. Allah yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Balik ayat-ayat. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Lahiri. Yang keempat, saya singkat aja. Yang keempat, di antara yang wajib bocorannya hari akhir itu adalah, di dalamnya adalah hasyrul ajsad, digiring mahsyar itu, jasad-jasad. Jadi kayak gini, kayak kita ini. Ilal mauqif, kepada tempat pemberhentian, rest area, tempat ba'dal ba'tsi, setelah dibangkitkan. Mari bangkit nih, das
digiring. Bukan ruh, jasad kayak kita ini. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah ngeten, yuhsyarun nas bakal digiring sapa annasu menungso yaumul kiamati di hari kiamat. Khufatan khali dalam keadaan tanpa alas kaki. Ben niku digiring tanpa alas kaki. Uratan tur telanjang. Khale telanjang. Ghurlan tur khale durung disunat. Kama kholaku seperti halnya kama khuliku kaya dene atau seperti halnya mereka makhluk kita semua ini diciptakan semula. Jadi gurung sunat, telanjang. Ya kondisinya begitu. Nanti digiring. Aja bayangno liya-liya Mas kok. Waduh aku tak ketemu Nela Karisma misalnya. Lurung naudzubillah itu. Nah itu jadi keadaannya gitu. Yang penting iki belajar tidak kaget. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh penjelasan Rasulullah lagi adalah dawuh Rasulullah sallallahu Muhammad. Innakum lamahsyuruna. Sesungguhnya kalian semua itu lamahsyuruna sungguh akan digiring rijalan dalam keadaan jalan kaki, warukbanan dan ono sing numpak. Tajruna wa tajruna dan hale berjalan ala wujuhikum dan ada yang berjalan dengan wajahnya. Dalam tajruna bisa dibaca tujarruna, kalau dibaca tujarruna itu diseret. Jadi besok itu kalau dianalogkan kayak di animasi itu, besok di hari mahsyar itu ada yang berjalan telanjang, gak ono sing gawe sandal. Gak ono gawe sandal. Yang satu, yang kedua bocorannya nggak usah digawe-gawe. Bocorannya Al-Qur'an ngene yo ngene, gak usah digawe-gawe kok ambek ngopi rokokan gak ono. Jalan kaki, yang kedua adalah dengan naik kendaraan. Yang ketiga adalah dengan wajah sing diseret. Mbak Uto. Naudzubillah min syarri dzalik. Milih sing ndi? Milih sing numpak. Iya to. Muga-muga kita gak iso duwe tumpakan, mugi-mugi kita numpak tumpakane orang-orang yang kita senengi. Karena ada dawuh Rasulullah almar'u ma'a man habba, setiap orang itu besok akan dibersamakan atau dibarengkan dengan orang yang dicintai. Nah, ketika kita membaca burdah mencintai Imam Busiri, insyaallah yakin Imam Busiri nanti ditumpakan. Bubung piro sak donya karo. Gak apa-apa wis. Jadi muka-muka kita cantol Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Busiri, Imam Jazuli. Muka ini kitab itu andalan kita. Nah, selain Rasulullah, karena Rasulullah jelas. Nah, muka-muka untuk kuota kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ada dawuh lagi penjelasan Rasulullah awwaluman yuksa yaumal qiyamati Khalilullah alaihi salam. Kopti taini. Nah, sesungguhnya dawuh Rasulullah orang pertama yuksa yang akan dikelambeni kan dewa udo kabeh. Akan diberi pakaian. Yaumal qiyamati di hari kiamat itu adalah Khalilullah sinten Khalilullah. Ayo. Wa suhuful khalili wal kalimi sinten? Nabi Ibrahim. Pertama kali yang akan dikelambeni adalah Khalilullah. Makanya Pak C biasanya kalau nalkin sinten Bapak Siro, prasasat Bapak Siro sinten Pak C? Nabi Ibrahim. Pertama kali yang dipakaiani adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kopti taini dengan pakaian apa? Koptik itu kayak wong jubahe apa ya? Mungkin kayak jubah Yesus. Jadi penjelasannya banyak. Jubah sing makanya kaum Koptik di Kristen itu pakaiannya yang model-model jubah lama. Di antara penjelasannya itu. Tsumma yuksa, kemudian yang dikelambeni kemudian adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilah habroh, dengan pakaian hilah habroh. Saya cari keterangannya hilah habroh itu kayak pakaian apa ya? Ya jenis pakaian. Kayak jubah gitu. An yaminil arsh, dari sisi kanan arsh. Kama akhrajahu Ibnu Mubarak, ini saya enggak jelaskan, enggak sebut ini apa hadisnya dari mana.
saya singkat saja. Dawe qala al-Hafidz, dijelaskan qala al-Hafidz la yalzumu min taksis Ibrahim alaihissalam bi anna bi annahu awwalu man yuksa ayakuna afdalu min nabiyina sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Jadi dijelaskan itu tidak mesti menghususkan Ibrahim itu dalam arti berarti lebih mulia Ibrahim, bukan mulia Nabi kita, enggak. Oke, misalnya Muhammad piro mau hari akhir itu rentetannya apa? Barzah, pertanyaan kubur dan nikmatnya dan adabnya mesti ada, kebangkitan dari kubur, digiring ke mahsyar. Terus kemudian yang kelima adalah asy-syafa'ah, percaya syafaat. Belain gak percaya syafaat. Sing kendel berarti apa cara sing gak percaya syafaat iki wis bola sembo sing duwe kanca sing gak percaya syafaat iku kita khusnudon kendel. Kira-kira apa jenenge motor trail gak cekelan wis ngono. Kira-kira ngono lah. Khusnudon. Mugi-mugi sama-sama masuk surga semua lah. Nah, kita yang ngaji sini dan keluarga kita kudu disampaikan wajib percaya syafaat. Syafaat itu pertolongan. Ada macam syafaat banyak dijelaskan Said Muhammad. Tentu Said Muhammad mengambil dari Al-Quran dan penjelasan ulama-ulama yang ujungnya nanti Rasulullah. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang paling gede, yaitu wa ya syafa'atu Rasulullah Muhammad sallallahu, yaitu syafaatnya atau pertolongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Fi faslil qada'i, dalam nentukan qada, li irahatil khalqi min haulil mauqif wa masyaqqati, menentukan dalam memisah kepastian iki istirahate makhluk, enak-enakane makhluk, PW-ne makhluk, posisi enake makhluk, min haulil mauqif, dari kerekodaya atau kesibukan di mahsyar tadi. Pertama kali kan dari mahsyar kan, begitu di mahsyar ini. Nah, ini syafaat yang pertama kali adalah Rasulullah memilih endi-endi wonge sing pengen, bahasane Mas Hendra mau, ditengok-tengokno, dienak-enakno ambek sing ora. Pertama kali. Dadi rekodayane ambek masyaqqati dan kangelane sing mau ambek udo mau bingung. Nah, ini pasti nanti ada hadis-hadis penjelasan iki syaratnya piye, apa maca burdah tergolong kesini atau gimana gitu. Yang jelas syafaat pertama itu wahyam mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang bisa di syafaat ini, pertolongan ini hanya bisa khusus dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa yang lain. Ndi enak-enakan ya, enak-enakan ndi sing enak-enakan bekon mangan duren. Kira-kira wis kene muga-muga kebagian itulah. Karena gandolan dawe Mbah Mun itu enggak, akhirat keselamatan pasti gandolan. Nek gak iso gandolan nasab, gandolan keturunan, itu gandolan ilmu. Nah, aku insyaallah pede karena duwe gandolan guru-guru. Guru-guruku duwe. Balik. Tak gandolan dan makanya mencintai seseorang itu penting. Artinya makanya dawuh-dawuhnya wali kayak Mbah Amit itu kan ajarannya cintai semua. Rotibul Haddad itu isinya mari Mas Hendra bengkeran mbek koncone ini mari maca Rotibul Haddad itu kalau dia mati tibae gak ono bedane. Semua didoakan. Gak penting, ternyata penting mendoakan semua itu masuk surga. Gitulah. Di Rotibul Haddad begitu. Karena angel iki lho Sam. Bahasane wong Jawa apa? Gak tega lorone gak lor patine. Sama. Wali-wali itu gak ada yang tega. Semua umatnya Rasulullah gak ada yang tega. Waduh, masih jengkel nih masih ya kadang ya. Ki umat Rasulullah iki ya jengkel nih udah, tapi gak tega. Nah, wali itu enggak. Nek sampean iso wis duwe ati gak tega, insyaallah sampean daftar wali cepet. Tapi nek isih ngene, wong iki. Wah iku angel. Awak ngene angel. Nah, dan itu perlu dilatih. Wa hadhihi hiya, dan inilah
al-maqam al-mahmud alladzi wa'ida bi sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulullah. Fi qouli ta'ala wa bismillahirrahmanirrahim wa minal laili fatajad bihi fa nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, syafaat jenis kedua adalah syafa'atu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Fi idkhali qaumin al-jannah. Syafaat yang kedua adalah tiket syafaat yang dari Rasulullah kepada para umat Rasulullah dalam hal memasukkan atau tidak memasukkan surga bigawiri hisab. Nek surga kabeh. Tapi pertama ini maksar. Tiketnya piro iki? Sopo sing tak enak-enak nang masar iki? No VIP. Yang kedua, syafaat yang level kedua adalah syafaat Rasulullah dalam hal masukna surga biro hisab. Kan hitung-hitungan mau. Ini lele biasa rotipan nih ambek iki terus. Gak tau loro atine jarang nih. Karo wong tua ya ngurmati karo siki. Hisab. Di antara sing dene enak ning Sam. Mas Indra mbayangno. Gak apa PD penting itu. Oke, wasallam Muhammad. Yang penting dasare mahabbah, hub kepada Rasulullah. Repot deh kalau mahabbah itu. Kok Rasulullah senenge ra karuan nambah umate kok kene Kak menjemput cinta itu. Biqaul kisab. Qala Nawawi wa mukhtasatun. Ini sama. Yang bisa melakukan syafaat ini hanya Rasulullah, khusus Rasulullah. Yang ketiga, syafa'atu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal fi ziyadati darajat. Dalam tiket nambah derajat. Kan padha surgane mau. Iki ketoke dekek endi, balkon ndi. Nang cara Arema ngono ya, balkon ndi. Nah, setelah semua masuk yang dapat syafaat ini screening. Nah, syafaat ketiga adalah bagi-bagi mau. Kono-kono VIP, kono. Wis awakmu kono-kono rotok nang apa? Ndukur. Nah, fi ziyadati derajat wa jawazan Nawawi, dan Imam Nawawi ini ikhtisasabihi. Masih menganggap Imam Nawawi itu membolehkan bahwa syafaat jenis ini itu Rasulullah, masih Rasulullah. Berarti ada imam yang mengatakan, "Oh iki iso Rasulullah dikai ngkai wenangan koyo bupati ngkai nang kepala dinas ngono. Nah, maksudnya bi khususnya gitu. Iki gurung ono awak lho ya. Dan iki dikhususan kepada murid sapa sampai nang aku. Gurung iki sik Rasulullah sampe iki sing ngeki tiket iki Rasulullah. So hati-hati ya Mbak Rasulullah men. Yang keempat, syafa'ah fi man istahaqqa dukhulan nar Allah yadkhul. Syafaat keempat, jenis syafaat keempat adalah syafaat Rasulullah. Syafaat dalam hal apa? Dalam hal untuk menolong orang yang mestinya masuk neraka, tidak dibolehin masuk neraka, tapi disuruh masuk surga. Nah, tiket keempat. Nah, qala ayat Imam Iyad walaisat mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Imam Iyad, syafaat jenis ini tidak terkhususkan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, iki mungkin isine kok iki isine lho ya, isine mungkin nanti suatu saat ana sing wis di level ini terus iki ate masuk neraka. Di antara penjelasan makanya ada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan Imam itu Imam Syadzili itu kan penjelasannya gitu. Di antara yang saya baca tadi itu mulai maghrib sampai itu ngodok. Semoga itu menjadi berharap itu ikhlas kepada Rasulullah karena sholawat. Saya ini harian ini. Biasanya setiap ulama, setiap kiai ini punya ini. Bacanya biasa sendirian. Ini harus khatam. Setiap hari ada ini. Nah, ini tidak lain kalau bahasa di sini kula pengen nyantol tentang Imam Jazuli. Sinten Imam Jazuli ini? Wah, orang hebat yang disayangi Rasulullah. Kira-kira itu Imam Busiri. Nah, di level ini ben macam burda rotib tapi kok gitu-gitu itu pasti punya wewenang. Kira-kira di level kalau di kabupaten atau pemerintahan itu kayak wewenang kayak izin keramaian misalnya. Mosok langsung izin bupati. Nah, izin keramaian bupati itu mendelegasikan ke
sama. Saya bayangkan nanti berdasarkan imanuna bi yaumin akhirin wajib ini ada delegasi-delegasi yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, kepada Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Aisyah, Fatimah Zahra, sampai turun-turun itu. Itu sih bocoran Sam, para habaib. Makanya ajaran guru-guru kula. Seapapun kita nggak boleh menjelek-jelekan habaib. Nek ulama itu udah ada ulama, karena ini gampang kan dipanggil Gus sama Mas Indra, Mas Wawan, mene pinter titik diceluk Gus. Nah, belum tentu kan itu. Tapi kalau sudah Sadah, sudah Ba'alawi, itu bocorannya ini kuat. Gandolan. Makanya nggak salah. Nah, cuman mencintai mereka dengan benar itu penting. Mencintai mereka dengan benar. Dengan ilmu berarti. Yang keempat itu ya. Watarad data Nawawi Imam Nawawi masih agak bingung. Aili annahu lam yarid tasriha bidzalik. Ini menurut Imam Iyad tadi ini tidak khusus oleh Rasulullah. Yang jenis apa mau? Ngensel umat Rasulullah sing ate dilebokno neraka gak sida masuk. Ini tidak hanya Rasulullah dawuh. Tapi Imam Nawawi saya masih tidak ada jawaban ini pasti ini karena tidak ada penjelasan dari ayat-ayat yang sudah jelas. Yang kelima syafaat tingkat kelima. Iki engko pilihan iki. Jaluk sing ndi? Asy-syafa'ah fi ikhraji qaumin minan nar. Syafaat kelima ini jenis syafaat pertolongan tiket dalam hal mengeluarkan orang manusia hamba Allah mengeluarkan dari neraka. Nek mau kan iki asli niate mlebu neraka sing kepapat, tapi di-cancel. Ojo. Iki ben seneng apa jenenge rotipan Imam Haddad. Ojo iki biyen seneng manakipan Syekh Abdul Qadir Jalani. Masih sepisan misalnya. Nah gitu. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani itu Sultan Aulul ya punya tiket begini, delegasi ke Rasulullah. Nah, sing kelima ini syafaat wis kadung mlebu Sam. Kadung kom. Nah, ini ada syafaat jenis syafaat ini. Dikeluarkan. Wa yusyariku sallallahu alaihi wasallam untuk barengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via al-anbiya wa sholihun wal mu'min. Sing iso wa yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam al-anbiya nabi-nabi juga bisa. Nabi Musa ngerti umatnya nang ojo ya Allah iku biyen aku. Nah, ini di level ini Nabi Musa masih bisa. Wa sholihul mu'minin dan orang-orang para wali, soleh-solehnya orang mukmin yang paling soleh. Nolongin pas pali kecelup. Ayo ngene. Ya daripada keterusan. Qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumil qiyamah salas. Yashfa'u yaumil qiyamah salas. Sing iso nyafaati di hari kiamat ada 3. Dawuh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama lambiau, para nabi. Makanya dalam sholat adalah itu ada namanya ada sholat kepada nabi-nabi disebut. Sumal ulama kemudian ulama. Syuhada kemudian syuhada. Mati saya hati-hati sama apa sing jihad-jihad itu lho. Aja mangane aja. Yo nek jihad saya tenan sampean ya apa? Sangit. Terus kadung kon winginane komen aku beritaku sampean apa? Nah, saiki aku syahid terus gah aku nulung sampean. Oke, yang keenam adalah hisab wal qisas fil mauqif. Sing mau kan bigori hisab. Yang sekarang kita wajib percaya di mahsyar itu ada hisab perhitungan, wal qisas dan hukuman. Denda fil mauqif. Qala ta'ala yukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqau mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiban. Ini dari dalil Al-Qur'annya tidak saya baca semua. Qala sallallahu alaihi wasallam ma minkum min rajulin illa sa yukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kira-kira gini artinya. Ben niku gak ana wong lanang siji, berarti wong untuk pisan umat semua ketika di mahsyar. Itu Allah tidak ada yang tidak ditakoni Gusti Allah. Gak ono sing diinterogasi gitu maksudnya. Semua diinterogasi oleh Allah. Pangerane walaisa bainahu dan diantara interogasi itu dalam proses itu
wa bainahu turjuman. Gak ono ahli terjemah. Misalnya ngene, apalagi bahasa saya advokat misalnya. Sono iki contoh elek gak usah gini lah. Seseorang misalnya takoki, "Kelopak-kelopak iki kono iki lha apa nang ben karo Gusti Allah?" Karo iki gak ono advokate, Pak. Ya Allah, ngapunten ya Allah. Aslinya yang niku. Mboten ndak bisa. Enggak ada pertama dia di masyarakat itu. Lek-lekan terus. Nah, ini pentingnya sholawat itu ya karena begini-begini ini. Belum tentu sholat kita diterima, tapi kita husnudon dan karena anak inda abdidoni biro Allah dawi Allah itu aku iku kaya dene penyongkone sampean. Wis soleh berusaha kok menyongkone ya Allah, aku ben disiksa ya Allah. Nang batine ngono, ya siksa tenan. Itu bocorannya Allah begitu. Dawi Allah dalam hadis qudsi. Makanya gaya pede kok Mas Hendra itu penting. Wah, iki malaikat Ridwan iki. Aku kudu kayak gitu-gitu itu penting. Meskipun juga harus dicocokkan dengan hal kita, kondisi kita. Bentinone ngono terus pede aku mbeni koncoku malaikat Ridwan. Nah, iku iki gak apa-apa sih, muga-muga donga. Oke, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazul qudama bin Adam yaumal qiyamah min 'inda rabbi hatta yas'alu an khamsin an umurihi fi ma afna. Besok itu penjelasan Rasulullah dawuh Rasulullah ben nek nang hari mahsyar ketika tidak ada penerjemah atau advokat tadi itu setiap Bani Adam, para pendahulu-pendahulunya, kita manusia semua itu ketika di hadapan Allah itu akan ditanya semuanya. Bocorannya 5 hal dari Rasulullah. An umrihi tentang umur kita semua. Fi maafna, mbok gawe apa piye? Itu kira-kira. Bar iki aku kena bentino sampean rokok sampean iki aku bayang ngono sama. Wa an syababihi tentang masa muda. Fi ma'abla. Kok mbok sia-siakno. Ampun. Nah, ini kita sementing makanya tadi saya bilang semoga ngaji ini malam ini dan ngaji-ngaji berikutnya menjadi kafaroh, pengelebur apa yang tidak ada wong awak dhewe iki yo gak bebas, Pak. Wa an malihi yang ketiga apa? Tentang hartanya. Min ainak tasab. Oleh kondi. Wa fi ma anfaqah. Mbok gawe apa? Yang ketiga. Duh, kula mboten ngertos ya ini apa tak golekno esene gak ro. Apa ese? Ese. Gak. Yon. Nah, wa madza amila dan apa sing mbok amal no. Hartane mau tukon ndi ambek ape digawe apa? Terus amal-amal fima alima sing mbok ngerteni. Ya Allah, aku ngaji usfuriyah ya Allah. Wah, kuatah ya Allah, tapi aku ngerti ku siji tak yakini. Ya wis gak apa-apa. Lah kira-kira lho Sam. Ketiga jangan sampai kita ilmu kita satu pun gak ono sing dipraktekno. Minimal ilmu tentang wudu, ilmu tentang ini. Iki sing garai ngrepot. Kon iki urip nang perumahan iki. Wis ngerti wudune wong iku gak tepak kok gak boleh elingno. Lah iki kan aku wis rotok ngene-ngene sama. Ya itu tidak ada yang tidak bebas aman itu enggak ada. Makanya kita terus ini. Wa qala sallallahu alaihi Muhammad. La tu'at dunna la adanna al hukuk ila ahliya. Di masa barzah itu di jalan Rasulullah juga akan hitung-hitungan hak-hak bagi yang berhak. Contoh misalnya iki rotiku iki dijukuk iki. Lah nanti hitung-hitungannya gitu. Makanya ajaran para wali itu begini, nek awakmu saaken karo seseorang sing mengambil hakmu, wis ikhlasno saaken. Daripada sampeyan pas nang surga ditekoki iki rotimu ya apa iki ngene. Niki rotine Mas Indra. Baleno Indra no. Indra itu baleno. Aduh enak ya Allah. Mungkin ya Allah, gak usah balik gitu. Nah, ikhlas itu kadang ada yang begitu. Tapi sulit kan, kita hati itu sulit. Kadang geding iki kene, nglarani kene terus
maafkan di dunia itu ya rada angel. Sampai dijelaskan wal yuqatu al-syad al-jilja al-jaljai min syatil qarna. Jadi contoh sampai ono nyontokno Rasulullah itu hatta yuqata dicancang. Kambing sing gak duwe tanduk ambek kambing sing duwe tanduk. Intine kita punya hak, makanya hak Adam itu sulit. Nah, kadang aduh ya Allah kula ngontok salat iku urusane kalau Gusti Allah. Tapi nek wis duwe salah karo wong liya, Gusti Allah ngene gak marekno sik urusanmu. Kira-kira begitu. Kalau hukum bahasa hukumnya. Makanya dalam doa saya seringkali tidak menyebut Allah yang Maha Adil, tapi ya Allah yang Maha Rahman, Rahim, Pengampun. Pun kula pengen jenengan niku dalam batin saya ya Allah hadir datang kula benjengen niku sifat Rahman, Rahim. Aja nantang jenengan kedah adil ya Allah, wah enteki kon. Diadili kon apik endi? Apa banyak IP-e apa akeh leke repot itu adil. Oke, yang ketujuh setelah hisab itu adalah mizan, timbangan allati tuzanu fil hasanat was sayyiat, ditimbang. Ini tak baca semua. Yang ke-8 adalah asyurat, yaitu jembatan. Wis bayangan gak iso bayangan ngene jembatane ya apa. Wa wa tariqun, yaitu jalan yudau ala dhahri jahannam, yang letaknya itu diletakkan di atas neraka jahanam. Ya iki nek nang film-film biasanya dilukis di apa? Gambarkan ngisor iki ono sing menganga terus. Nah, semoga kita bisa nggoes di atas. Imbang. Lumayan sam. Daripada cepet. Aduh. Tidak ada yang mungkin misalnya sambil goes wiridan, sambil goes inceng adu sekali ya repot itu. Oke, Sallallahu Muhammad. Di atas jahanam yamur ali al-awwalun wal akhirun. Orang-orang dulu sampai besok kiamat itu akan melewati itu. Ba'da insirafim, setelah ngalihnya mereka, pindahnya mereka minal mauqif daripada maksar tadi. Nang padang masar mau. Fatas butu alaihi aqdamul mu'minin atau yain. Nah nek di sanalah nanti akan kelihatan jejak pijakannya kakinya orang mukmin yang taat. Nek gak sing mukmin taat yo gel-gel kira-kira ngono lah. Wa yamuru aliyul jannah, dan disitulah nanti lewat ahlul jannah. Faminhum may yamurru alaika lamhatil basar. Ada yang melewati sirat itu kayak penjelasannya lamhatil basar kayak sak kedipan. Lho ilang di. Nah gitu. Semoga kita di sini ini. Wa minhum may yamurru alil kalbar. Ada yang lewat kayak buruk. Gitu. Ya sak rada gak sekedepan tapi sakit wis rada isik ketok lah. Wa minhum may yamurru alaihi kal jaw. Koyok jaran. Wa minhum may yakunu bati asair, muga-muga gak iki. Ana sing mlaku saking kaleme. Ono ambek dono kok diceblok piye. Wa minhum may yakunu bati asair alaihi. Wa dzalika kulluhu ala hasabi amalim. Yang begitu itu gambaran itu sebagaimana ala hasabi amalim kaya dene hitungan hisabe amal itu ya tidak hanya laku gerak kita tapi ya batin kita itu ya amal, wirid kita itu ya amal. Wa tazulanu aqdamul kafirin, akan keplesetan, gampang kepleset sikile wong kafir wal usah dan sing ahli maksiat minal mu'minin, dan ahli maksiat dari golongan orang mukmin. Fayaqauna, dan sampai iso ceblok nang neraka. Nah iki kok golek hadis sing amalan sing gampang ngelewati iki. Ya, biasanya nanti ada amalan ini. Kayak misalnya Muhammad. Dawe Rasulullah lagi wa yudrabu bisurat as-sirat
sirat itu diletakkan baina dhahri jahannam, di atas jahannam. Fa akunu ana wa ummati, dan besok itu saya wa ummati dan umatku adalah awaluman yujizu, yang melewati walatakallam yauma idzin illa rusul. Gak iso guneman, Pak, nek saat iki kecuali para rasul. Iki panitiane para rasul iki. Di umatmu ya apa sing liyane gak iso guneman wis. Golek selamat gitu. Wa ta'ar rusul yaumain. Jadi Allahumma, dan doanya para rasul, para utusan Allah di ketika itu adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatno, ya Allah selamatno wa fi jannam. Kabeh ngono, ya Allah selamatno duwe pengikut dhewe-dhewe. Ya Allah selamatno. Wa fi jannam, dan itu di negara Jahannam kala libu mithlu syauqis sa'dan. Dan di Jahannam, neraka Jahannam bawah tadi itu ada ikatan-ikatan, pengait-pengait min syauqis sa'dan kaya dene durine pohon sa'dan, karo pondok sa'dan sing piye. Warana tetapi la ya'lamu ma qadru azimiha, gak ngerti ukurane sak pira. Illallah, kecuali Allah. Takhtifun nas bi amalihim, dan kaitan-kaitan ini claiming ya. Iki sesuai amale manusia. Yang kesembilan al-haudhu li Nabi Muhammad SAW, yaitu telaga Rasulullah Muhammad SAW. Di akhirat besok ada haud li Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib kita yakini. Nah, yakin diantaranya ya tahu dulu, malam ini kita tahu, besok nang hari akhir, iman kepada hari akhir, no, isinya ini maksudnya gitu, minimal isinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam haudi masyirat asyar, telogo kuiku kira-kira kaya perjalanan ukurane sak wulan, mbok sak wulane kono. Wa zawaya sawa, padha luase padha, nek kanan kiri ya sak wulan, perjalanan sak wulan kene pira ya, kene ndi nek mlaku ukuran kene. Ponorogo saulan, kok saulan, sedino Jakarta. Ma'uhu abyad minal laban, banyune luweh putih jernih daripada susu. Wariyahu atyabu minal misk, wambune kaya luweh wangi daripada misik. Wa kaizanu, dan turunnya kanujumis sama, kaya bintang langit. Wis mbuh wis sange ngombone lah. Man syaraba minna fala yatma'u abadan. Barang siapa dawuh Rasulullah yang meminum air telaga dalam telagaku tidak akan haus selamanya. Titik. Walikuli nabiyin, dan iku bagi setiap nabi haudun utawi telaga. Setiap nabi punya telaga. Yashrafu wa ummatu. Yang telaga itu diminum oleh mereka, beliau para nabi dan umatnya masing-masing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin haudhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru warida wa inni arju an akuna aktsaruhum warida. Semua berlomba-lomba, pamer-pameran. Iki lho umatku, telagaku, gitu. Terus sampai muka-muka kene gak gigit jari lah. Yang ke-10 adalah al-jannah. Kita wajib rukun iman yang kepada hari akhir itu isinya yaitu percaya juga terhadap surga. Wa ya darus thawab, yaitu panggonan ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya, sing takwa. A'adaha Allahu lil mu'minin min ibadi khalidina fiha abadan bimahdi fadlihi. Fiha ma tashtahi al anfus wa fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Surga iku koyo piye? Mata gak iso ndelok, telinga gak iso ngrungokne, dan ora ana bayangan sing iso mbayangne. Qala ta'ala la yamassu fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Yang ke-11 adalah harus percaya selain surga juga harus percaya neraka. Wa darul iqab, rumah siksaan. Itu harus kita percaya. Yang ke-12 adalah ru'yatullahi jalla jalaluh fil jannah. Ahlussunnah mempercayai bahwa isinya iman kepada hari akhir, yang terakhir adalah bisa melihat Allah yang Maha Agung fil jannah, di surga, ala mayaliku bijalalihi, sesuai apa sing sesuai patute. Kita nggak bisa bayangkan sing kok model piye, nggak bisa itu. Wis pokoke Gusti Allah yang tahu, wa qudsi kamali.
Dawai Allah menutup ngaji ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Iki dawai. Oh berarti Allah dalam ayat ini Ahlussunnah berkeyakinan, Ahlussunnah Jamaah berkeyakinan Allah nanti bisa dilihat. Dan para wali, para nabi, para orang soleh itu dalam kitab-kitab penjelasan itu sing dicari ini surga itu kelewat, surga itu kawane pangeran. Makanya banyak amalan-amalan yang pengen ditakdirkan melihat Allah. Delok Rasulullah yang luar biasa begitu. Delok gawane Gusti Allah nang donya iku sing ayu, sing ganteng iku nikmatnya luar biasa, apalagi melihat sang pembuatnya. Wa dirru'yah hiya al-muradah minaz ziyadah fi qouli ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nikmat mirsani Gusti Allah ini adalah tambahan hadiah, tambahan surga maksudnya. Nah, ini yang nanti semoga kita ditempatkan diampuni, masuk itu jelas kita keyakinannya ngarep-ngarep fadhole Allah, lumone Allah. Nek ngandalno amalan iki kene wis rotipe dijamno sak pira, ngajine dijamno sak pira kalah karo liyane gitu ya. Semoga kita diampuni, semoga kita dengan ngaji begini dicatat benar-benar dapat fadl Allah, dapat lumane Gusti Allah, welasi Gusti Allah dan syafaate Rasulullah. Wis gak minimalis muga-muga untuk syafaat sing mulai sing istimewa mau. Syafaatul uzma. Ihdinas siratal mustaqim, ngapunten mugi-mugi manfaat donya akhirat. Datang kita sedaya, datang keluarga kita sedaya, keturunan kita sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.